Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Salam sejahtera untuk saudaraku semuanya. Salam dari saya, Kisah Perang Alam. Di kesempatan kali ini kita akan ngobrol santai, membahas mengenai sebuah fenomena penyakit. Yang mana penyakit ini ketika dideteksi oleh pihak medis, oleh pihak kedokteran dengan alat-alat yang modern, ternyata penyakit ini tidak bisa terdeteksi. Namun ada bukti fisik bahwasanya orang tersebut terkena ataupun mengidap sebuah penyakit. Sebelum kita membahas lebih lanjut, saya ingin menjelaskan beberapa keterangan dari guru sejati berdasarkan serat kejawen. Menurut serat kejawen, 90% permasalahan seseorang, apakah berupa penyakit, apakah mengenai masalah asmara, apakah mengenai masalah kerejekian, apakah mengenai kebahagiaan, hal tersebut 90% berasal dari hati seseorang, yang 10% berasal dari hal lain. Jadi, hati seseorang menentukan kebahagiaan seseorang, menentukan kerejekian seseorang, dan menentukan kondisi seseorang. Apakah orang tersebut bisa dalam kondisi sehat, apakah sebaliknya. Maka dari hal tersebut, guru sejati sering mengajarkan kepada kita semuanya untuk melatih ketenangan batin. Ketenangan batin tersebut merupakan cara untuk membersihkan kerak-kerak yang ada dalam hati kita. Kerak tersebut jika tidak dibersihkan maka akan menjalar ke saraf-saraf yang lain yang mengakibatkan ataupun menimbulkan dampak secara langsung berwujud sebuah penyakit. Begini, kemarin ada klien saya yang berasal dari Sumatera. Beliau ini dilihat secara fisik, perutnya ini membesar. Dan ketika baru akan masuk, sudah merasa ketakutan sama saya. Apakah hal ini karena melihat energi spiritual yang ada dalam diri saya tidak mengetahui. Apakah karena jin yang berada dalam tubuhnya ini memberontak. Saat itu saya persilakan untuk duduk. Saya biarkan untuk sejenak agar klien saya ini merasa santai. Namun yang terjadi ketika saya dalam hati mengucapkan A'udzubillahi samiil alimi minasyaitonir rajim, klien saya ini tiba-tiba langsung memberontak. Saya cukup kebingungan pada waktu itu. Wah, gimana ini? Saya belum melakukan pengobatan, baru meminta izin sama guru sejati, ternyata sudah memberontak. Kemudian saya menyuruh orang yang berada di sampingnya untuk menemani sambil saya menyuruh untuk membaca istighfar dan juga sholawat. Saat saya membaca kalam dari guru sejati berupa Rotibul Hadad, ternyata reaksi dalam tubuhnya ini semakin memberontak. Hingga akhirnya kurang lebih selama 15 menit kejadiannya seperti itu. Kemudian saya tenangkan, saya suruh berwudu. Kemudian dalam hatinya ini saya coba untuk melatih ketenangan batin. Caranya yang pertama saya suruh dengan tidak memikirkan penyakitnya. Waktu pertama apa yang saya katakan tidak digubris, tidak dijalankan. Wah, saya cukup bingung ini. Namun bismillah, insya Allah ada jalan terbaik. Saya dekati, kemudian saya ajak ngobrol secara santai. Kemudian setelah bisa melakukan ketenangan batin, saya dengan izin Tuhan bisa menarik energi negatif yang ada dalam tubuhnya dengan lebih mudah. Dari hal ini kita dapat
mengambil sebuah gambaran ataupun sebuah kesimpulan bahwasanya hati seseorang menentukan mengenai nasib saudaraku ke depannya. Maka dari hal tersebut, ketenangan batin sangatlah penting untuk mengatasi hal-hal yang saudaraku hadapi saat ini. Seperti kejadian ini, ketika batiniahnya tidak tenang, saya obati cukup kesulitan. Namun ketika batiniahnya berada di titik ketenangan, maka semua yang negatif, semua yang buruk-buruk dengan izin Tuhan akan diangkat. Karena sesuatu yang tidak pada tempatnya, dengan izin Tuhan akan dipermudah untuk diangkat. Saya ingin menjelaskan hal selanjutnya mengenai mengapa hati bisa menjadikan ataupun menimbulkan penyakit. Untuk hal tersebut akan saya ulas pada video saya berikutnya. Kurang lebihnya saya mohon maaf jika dalam hal ini ada tindak tanduk laku saya ataupun ucapan saya yang kurang berkenan untuk saudaraku semuanya. Wassalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Salam sejahtera untuk saudaraku semuanya. Salam dari saya, Kisah Perang Alam.